Saudara mahasiswa yang saya hormati, kembali kita bertemu di dalam program pendidikan kewarganegaraan. Kali ini adalah pertemuan yang ketiga kalinya dan tentunya sangat bahagia saya ucapkan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentu rahayu untuk Anda sekalian. Kali ini kita bahas tentang hak asasi manusia. Tapi mengapa hak asasi manusia itu menjadi bahasan kita? Ini yang jadi persoalan, mengapa pendidikan kewarganegaraan itu kok membahas tentang hak asasi manusia. Maka ini akan saya perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian. Ya, hak asasi manusia. Ini diberikan kepada kita, bukankah bernegara itu selalu kita ada interrelasi antar manusia, ada hubungan dengan manusia yang lain. Nanti pada saatnya ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Dan disinilah hak-hak harus dihormati. Yang dikhawatirkan adalah bila seorang orang menjadi pemimpin di negeri ini, kemudian melakukan sesuatu itu dengan absolut menurut pikiran dia, maka akan ada kecenderungan bahwa tertindasnya hak asasi manusia. Oleh karenanya pemahaman hak asasi manusia ini diberikan kepada saudara-saudara sekalian. Hak asasi manusia itu lahir pertama dalam historinya ada Magna Carta 1215 di Inggris, kemudian Habeas Corpus Act, jadi ini di Britania Raya, juga adanya masalah hak asasi manusia. Kemudian muncul yang namanya Bill of Rights tahun 1689 di Britania Raya. Jadi ini kejadiannya di Inggris kebanyakan. Kemudian muncul juga Declaration of Independence tahun 1776 di Amerika. Kemudian di Prancis, Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Itu di Prancis. Saudara sekalian yang budiman, sejarah-sejarah itu bisa Anda kuliti untuk melihat ke media-media yang sekarang bertebaran. Anda cari itu, saya hanya menjadi orang yang jadi navigator yang paling baik. Saudara sekalian yang berbahagia, kemudian pengertian hak asasi manusia itu apa? Hak asasi manusia itu adalah sejumlah hak yang dimiliki oleh manusia atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini diperoleh sejak dalam kandungan. Ingat, sejak dalam kandungan sampai kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau ada janin di perut ya, kemudian itu digugurkan, itu melanggar hak asasi manusia. Kecuali ada alasan kuat medis. Ya, alasan kuat tentang medis, adanya keselamatan bayinya atau keselamatan orang tuanya, itu barulah bisa dilakukan, tetapi rigid sekali. Jadi abortus itu melanggar hak asasi manusia. Kecuali alasan medis, suatu misal bayinya kalau tidak dikeluarkan orang tuanya mati. Kalau tidak abortus, atau mungkin karena di dalam kandungan terdeteksi bahwa anak ini cacat luar biasa, kalau lahir nanti justru akan menjadi sesuatu yang menjadi beban dirinya, dan itu alasan medis, itu barulah, itu pun sangat rigid sekali. Jadi sejak dalam kandungan itu harus memiliki hak asasi manusia sampai di tengah-tengah masyarakat. Saudara yang berbahagia, jadi kalau kita lihat sifatnya, tadi adalah pengertian, sifatnya adalah mendasar dan umum, universal. Jadi universal, bukan Yunisara. Bersifat mendasar, universal itu artinya semua orang secara umum mempunyai hak yang sama. Bahwa hak itu dimiliki tanpa membedakan atas dasar bangsa. Terus bangsa apa saja, ras, suku, agama, warna kulit, gender, dan sebagainya. Ini akan menjadi suatu titik tolak kita bahwa kita itu tidak akan membeda-bedakan bangsa, ras, suku, agama, warna kulit, dan gender. Nanti akan kita diskusikan apa gender itu, saudara-saudara sekalian. Nah, dasarnya apa asasi manusia itu?
Jadi manusia itu harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Kalau kita memaksakan seseorang untuk masuk ke wilayah tertentu, ke hobi tertentu, tanpa kesesuaian dengan bakat dan cita-citanya, ini melanggar hak asasi manusia. Karena apa? Secara batiniah dan psikologi mereka sangat tertekan. Nah, inilah yang gambaran kepada kita bahwa hak asasi manusia itu harus memperoleh kesempatan kepada seorang orang diberikan opportunity berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Kalau bakat dan cita-citanya itu berkembang selaras dengan apa yang ada dengan bakatnya, ini akan menjadi manusia yang manusiawi dan akan luar biasa untuk mencapai prestasi di kemudian hari. Ini berbagai hak asasi manusia dalam kehidupan, saudara-saudara. Ada hak asasi pribadi, personal rights, bisa personal rights. Jadi hak asasi pribadi, punya hobi yang macam-macam yang berbeda, akan tetapi ya tidak boleh kita punya hobi, tapi hobi untuk merusuh, membuat kerusuhan, membuat orang tertekan. Jadi hak asasi pribadi adalah hak yang melekat pada dirinya dan mengembangkan dirinya sesuai bakat dan cita-citanya, itu hak asasi pribadi. Kemudian ada hak asasi ekonomi, property right, jual beli, memiliki ya, tanah, memiliki rumah, memiliki properti. Ini adalah hak asasi mereka. Jadi tidak ada orang yang menghalau. Tetapi tidak boleh dia akan memiliki sesuatu yang itu bersifat universal yang harusnya jadi milik masyarakat ya. Jadi tidak boleh umpamanya akan memiliki sungai gitu ya, ini sungai saya begitu. Ini asas ekonomi property rights itu ya tentunya ada keterbatasan tertentu. Hak asasi dalam hukum. Jadi dia memperoleh perlindungan hukum, kemudian tidak boleh dia itu langsung didakwa kalau tidak ada bukti-buktinya, dan kita harus mempunyai suatu ya pikiran-pikiran yang mulia, suatu misal equality before the law. Jadi orang itu tidak boleh dicerca apa-apa sebelum ada keputusan pengadilan, ya, semacam itu. Atau punya persepsi yang suci terhadap orang, presumption of innocence, ya. Kemudian hak asasi politik, saudara, hak yang melekat pada dirinya, dia ikut serta dalam aktivitas kenegaraan berpolitik itu hak mereka ya. Kemudian hak asasi sosial budaya, mengembangkan budayanya, melakukan suatu kegiatan kebudayaan, itu adalah hak-hak mereka. Jadi tidak boleh kita menghalang-halangi orang dalam berbudaya. Kemudian hak asasi dalam memperoleh perlindungan. Ini penting, saudara sekalian. Bagaimana seorang orang harus memperoleh perlindungan. Kemudian ada hak atas hidup ya, right to life ya. Kemudian artinya gini, bahwa manusia itu diberikan keleluasan untuk menjadi dirinya sendiri, kemudian bermasyarakat, kemudian membentuk solidaritas, membentuk kesamaan hobi dan sebagainya. Ini hak atas hidup mereka, ketika hidup mereka dia merenda dan menjalin hubungan dengan yang lain untuk tujuannya. Ini diperkenakan, itu adalah hak hidup mereka ya. Kemudian hak atas kebebasan dan keamanan diri ya. Jadi ya right to liberty and security person. Jadi mereka mempunyai suatu kebebasan tapi keamanan dirinya dijaga. Oleh karenanya eh, keamanan diri bangsa ini harusnya mendapatkan atau ada cover dari pemerintah atau dari kepolisian dan keamanan begitu. Bukankah manusia itu yang diinginkan adalah security and prosperity ya. Jadi secure, aman, tapi juga prosperity, kesejahteraannya diperoleh. Kemudian hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama ya, right to freedom of those conscience and religions. Jadi consciences mereka berkesadaran yang tinggi, kemudian punya kesadaran untuk beragama, kemudian dia memiliki suatu kebebasan ya. Jadi ini jadi kebebasan berpikir itu bisa lewat kesadaran dan beragamanya juga. Itu yang digambarkan kepada kita sekalian. Jadi di negeri ini kebebasan beragama, jadi tidak ada orang memaksakan agamanya. Inilah gambaran harus berkembangnya toleransi di sisi ini. Kemudian hak atas kesamaan di muka peradilan ya. Jadi dia di muka peradilan harus mempunyai hak yang sama. Katakanlah seorang dosen mencuri ayam,
dan mahasiswa mencuri ayam, ya harus mempunyai suatu takaran yang sama hak-haknya ya. Tidak boleh karena mahasiswa dihukum 5 tahun, tapi kalau dosen dihukum 3 menit. Hal semacam ini tidak boleh, berarti tidak ada equality for opportunity, equality of before the law dan sebagainya. Ini harus sama ya di muka pengadilan harus sama ya. Kemudian hak untuk berpendapat tanpa mengalami gangguan. Begini saudara, kadang-kadang kita karena minoritas kemudian tidak punya hak untuk berpendapat. Ini salah. Jadi right to hold opinion without interference. Jadi tidak boleh kita di-hold seorang lain ketika kita mempunyai gagasan dan pikiran. Inilah hak asasi manusia. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian hak atas kesamaan di muka hukum tadi kita akan ungkap kembali right to equality before court and tribunals. Jadi di muka pengadilan sama, di muka mereka pejabat-pejabat hukum dari penuntut umum dan sebagainya, kita harus mempunyai hak sama ya. Kemudian hak atas kebebasan berkumpul secara damai, right to peaceful assembly. Jadi begini, jadi kalau kita punya pikiran sama, ide yang sama, itu berkumpul tidak masalah. Akhirnya membentuk suatu serikat. Akhirnya habis kita memiliki kebebasan berkumpul itu juga punya hak untuk membentuk serikat. Artinya perkumpulan mahasiswa di Buana tuh boleh. Perkumpulan mahasiswa teknik industri so boleh. Kumpulan alumni PGSD Adibuana Surabaya sangat boleh. Ya. Perkumpulan guru-guru yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia itu hak mereka dengan kebebasan berkumpul dan akhirnya berserikat ini untuk menguatkan, jangan sampai di dalam dia berorganisasi, di dalam dia menjalankan profesinya mendapatkan tekanan. Inilah yang dimaksud dengan kemampuan kita menghimpun kekuatan dari hak-hak asasi yang dimiliki masing-masing orang. Saudara, hak ekonomi, hak atas pekerjaan, right to work. Sebenarnya pekerjaan itu dijamin di negeri manapun ya. Oleh karenanya dibentuk Kementerian Tenaga Kerja ini juga memikirkan bagaimana mewujudkan bisa menampung bangsa ini untuk bekerja. Ya, semacam itu. Kemudian hak untuk membentuk serikat kerja. Kalau tadi hak berserikat, ya. Kalau ini hak berserikat tapi khususnya kaitannya dengan pekerjaan. Karena ada sesuatu yang terjadi antara pekerja dengan yang mempekerjakan, itu sering menjadi masalah. Jadi bisa aja diperas sebagai tenaga kerjanya oleh yang mempunyai perusahaan karena punya modal. Oleh karenanya membentuk serikat kerja itu untuk sarana apabila ada sesuatu kebuntuan di dalam suatu katakanlah tuntutan-tuntutan, maka ini bisa digunakan untuk perwakilannya atau untuk bisa memberikan ya teguran dengan demonstrasi dan sebagainya. Itu bisa terjadi di negara yang demikian. Namanya ada right to form trade union, bagaimana dia membuat kelompok atau serikat kerja. Kemudian sebenarnya ada hak atas pensiun, right to social security. Jadi itu harus diberikan kepada warga bangsa. Kemudian bagaimana di Indonesia? Ya dilakukan, tetapi masih ada keterbatasan. Tapi cita-cita ke sana tentunya menjadi suatu pikiran bangsa ini. Karenanya ada Kementerian Sosial yang memberikan suatu ya rumah panti jompo dan sebagainya, kemudian menghargai lansia dan sebagainya. Itu adalah bagian dari hak atas pensiun, tapi dalam wujudnya adalah inatura yang tidak bisa dikuantifikasi setiap saat dapat sekian sekian dan sebagainya. Tadi kita berbicara masalah gender. Seks dan gender itu beda, saudara. Kalau seks adalah pembagian jenis kelamin secara biologis. Oleh Tuhan disebut kodrat Tuhan. Oleh karena itu fungsinya tidak bisa berubah. Kalau kodratnya wanita ya tetap wanita, nggak berubah. Ya. Misalnya seorang disebut lelaki karena memiliki alat kelamin yang bersifat biologis tertentu dan disebut perempuan memiliki organ-organ dengan fungsi tertentu. Pembagian ini ditandai sebagai tanda biologis itu adalah seks, bukan gender. Sifatnya kodrati. Nggak bisa. Kemudian seorang perempuan tiba-tiba anaknya nangis, nggak mau ngasih ASI. Bapaknya suruh netei. Tetek dari mana? Nah, itu tuh jadi persoalan kita ya. Apa tiba-tiba begitu
untuk anak yang ketiga yang hamil jadi papa aja, wah nggak bisa, karena kodratnya wanita yang bisa, eee, memberikan, ket alat produksinya untuk anak-anak itu. Dan kalau gender berbeda, saudara-saudara. Kalau gender itu adalah pembagian peran serta tanggung jawab baik laki maupun perempuan ya, yang ditetapkan oleh masyarakat maupun budaya. Oleh karena itu gender bukanlah kodrat. Jadi presiden itu boleh, perempuan boleh, laki-laki itu boleh kan dia. Jadi rektor boleh perempuan ya. Itu bukan suatu kodrat ya, itu buatan manusia, rektor itu bukan buatan Tuhan ya. Misalnya keyakinan bahwa lelaki itu kuat, kasar, rasional, sementara perempuan lemah dan lembut emosional, itu adalah pembiasan gender. Mari pembiasan gender akan kita bahas karena ini melanggar hak asasi, saudara. Ketidakadilan gender, penomorduaan, subordinasi. Coba kalau penomorduaan itu sering ada kata-kata demikian, saudara-saudara. Upamanya ada seorang MC mengatakan MC-nya sudah perempuan, cantik lagi, kemudian memberikan suatu ya announce bagian. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, dan setelah acara demi acara selesai, dipersilakan makan, bapak-bapak dulu, baru ibu-ibu. Kan jadi nomor dua itu, ibu-ibunya. Itu kalau dibiarkan nanti akan menjadi subordinasi, tidak pernah menjadi orang nomor satu. Seperti halnya kalau ditanya, yang cocok itu direktur itu laki apa perempuan? Bilang, apa ya? Kalau sekretaris, ya perempuan Pak. Jadi akhirnya jadi nomor dua terus, jadi sekretaris terus, nggak pernah jadi direktur. Itu semacam itu. Marginalisasi atau pemiskinan, itu bias gender. Jadi kalau perempuan dengan gaji yang kecil, suatu misal, kalau laki-laki gajinya besar itu pemiskinan. Perempuan tidak boleh memegang jabatan ini, itu pemiskinan, marginalisasi. Itu ketidakadilan gender. Dan ini akan melanggar asasi manusia. Kemudian stereotypes atau label negatif. Coba kalau perempuan pulang malam, wah jadi masalah besar. Tapi kalau laki-laki nggak pernah pulang, terus gimana? Ini labeling negatif sering ditempelkan kepada perempuan. Kadang-kadang perempuan dianggap tidak bisa bekerja keras, tidak bisa bekerja cepat. Jadi dilabelkan negatif sehingga dia tidak diberikan pimpinan-pimpinan atau diberikan jabatan-jabatan yang semacam itu. Kemudian burden atau beban kerja. Beban kerja perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Ini akan melanggar asasi manusia kalau kita biarkan. Kemudian ada KDRT ya, violence, kekerasan dalam rumah tangga. Wow, sangat luar biasa ini. Jadi ini sering terjadi semacam itu dan itu sering ditutupi, bahkan si perempuannya sendiri yang menutupi. Kemudian ada sosialisasi keyakinan gender ya. Jadi gender, jadi gini loh, perempuan itu harus gini, oh, nggak boleh gini, nggak boleh. Itu penjinaan ini terjadi ya, dijinakan. Hal ini yang melanggar hak asasi. Nanti pada suatu saat boleh ditanyakan di WhatsApp grupnya saudara-saudara melalui voice. Nanti akan saya jawab, dipersilakan. Tidak usah sungkan-sungkankan dengan bertanya kan nggak tahu wajahnya kan. Nah semacam itu nanti akan saya jawab di WhatsApp group. Saudara, langkah-langkah penegakan HAM di Indonesia itu ada dua macam ya. Ada langkah secara politis, misalnya dengan keluarnya Kepres nomor 50 tahun 1993 pembentukan Komnas Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Ini keliru nulisnya Komnas HMA ya, A-nya harus di tengah. Komnas HAM. Jadi itu dibentuk untuk apa ya? Untuk representatif seorang orang yang memiliki pikiran hebat, kemudian untuk menegakkan hak asasi manusia atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ya. Kemudian Kepres nomor 181 tahun 98 itu tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kemudian muncul lagi Komisi untuk Anak dan sebagainya. Ini adalah langkah-langkah penegakan HAM di Indonesia yang dilakukan secara politis. Dan secara yuridis yaitu dengan melakukan penuntutan di muka pengadilan, saudara-saudara sekalian. Jadi semacam itu yang terjadi. Ini yang bisa saya sampaikan, nanti saudara bisa memperkaya lewat ya setidaknya Anda bisa lewat mencari pengayaan di searching Google dan sebagainya. Itulah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan dan semoga nanti
akan lebih bagus apabila saudara ditindaklanjuti di WhatsApp grup untuk bertanya kepada saya tentang hak asasi manusia. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Sampai jumpa. Terima kasih.